Shalom, damai di hati. Kembali lagi saudara-saudaraku, kita jumpa bersama dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Saudara-saudaraku, di tanggal 1 sampai 7 Desember, kita hendak merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-72, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Tetapi sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, terima kasih Engkau terus pelihara kami semua. Tidak pernah bosan kehidupan kami untuk mendengarkan firman, karena ini adalah bagian daripada langkah kehidupan kami untuk melanjutkan apa yang telah Engkau berikan dalam firman-Mu, dan itu akan diterapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukanlah kami semua ya Tuhan Allah, yang boleh mendengarkan khotbah ini, merenungkannya, dan membagikannya bagi banyak orang, supaya roh Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami, itu mampu kami lakukan bersama-sama untuk melihat dan menjadikan firman ini benar dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari. Maka inilah firman-Mu ya Tuhan, bekalilah kami semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber firman dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang diangkat oleh MTPJ Gemim di tanggal 1 sampai 7 Desember, yaitu firman-Nya di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-72, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Dengan judul firman Tuhan, Doa Harapan untuk Raja. Dari Salomo, Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Demikianlah saudara-saudaraku firman Tuhan yang kita akan renungkan di saat ini. Shalom, damai di hati. Dalam tema yang diangkat oleh Gemim di tanggal 1 sampai 7 Desember, yang akan menjadi perenungan kita sepanjang minggu berjalan ini di minggu perayaan Advent yang pertama, yaitu adalah doa agar kedatangannya membawa harapan baru. Saudara-saudara, kami mengangkat tema ini karena melihat ada begitu banyak yang akan kita lakukan di awal bulan Desember ini. Ketika kita telah selesai mengadakan pilkada, kita pun juga menanti pemimpin yang baru. Tetapi dalam kekristenan kita, saudara-saudara, Minggu Advent dalam perayaan pertama ini, kita dihentar untuk kembali lagi mengingat bahwa ada Sang Mesias yang akan menjadi raja di atas segala raja untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Penantiannya itu menjadi lambang dalam kehadiran apa yang boleh menjadi bagian bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang yang menantikan harapan baru kepada masa kerajaan, tetapi juga bagi siapa yang akan menjadi pemimpin untuk umat di masa depan. Dalam kitab Mazmur ini, saudara-saudaraku, kita mengingat bahwa doa ini dituliskan oleh di ayatnya yang pertama, yaitu dari Salomo.
Ketika dituliskan bagian Mazmur ini di pasalnya yang ke-72, dapat saya sampaikan sharing dengan saudara-saudara bahwa kitab Mazmur ini adalah bagian kitab terpanjang Ibrani, yaitu ada 150 pasal. Dan firman Tuhan ini saudara-saudara terbagi dalam 5 jilid. Jilid yang pertama dari pasalnya yang pertama hingga pasalnya yang ke-41. Jilid yang kedua pasalnya yang ke-42 hingga pasalnya yang ke-72. Jilid yang ketiga adalah pasal 73 sampai pasal 89. Jilid yang keempat di pasal 90 sampai pasal 106. Dan jilid yang kelima di pasal 107 sampai pasal 150. Jadi memang sangat panjang pembagian dari kitab Mazmur ini. Kitab Mazmur dikatakan adalah Tehillim, dan kitab Mazmur ini pun juga berisi nyanyian, pujian, doa, syair lagu, harapan, bahkan firman Tuhan ini dinyanyikan, dibawakan pertama kali oleh ibadat di Bait Allah Yerusalem. Mereka menggunakan ini menjadi buku panduan dalam syair lagu, dan itu pun juga menjadi harapan dalam kehidupan jemaat. Ketika menyanyikan syair ini, ketika menyampaikan apa yang menjadi bagian dalam pengharapan, doa, perlindungan, banyak hal yang boleh dinyanyikan dari Mazmur pasalnya yang pertama sampai 150. Kitab Mazmur dalam Septuaginta ini disebut Psalmoi, dan dalam kata kerja Yunani dikatakan yaitu psalo, dan yang artinya memetik atau mendentingkan. Sedangkan dalam bahasa Ibrani dikatakan Tehillim, sama seperti yang saya katakan di awal tadi, yang artinya adalah berisi puji-pujian dan syair. Memang saudara-saudara, kitab Mazmur ini ada banyak tentang doa, ada banyak tentang pergumulan, dan ada banyak tentang segala sesuatu yang mengharapkan bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Bagi kitab Mazmur, banyak yang menganggap Allah sebagai kota benteng, kota perlindungan, kekuatan. Maka daripada itu saudara-saudara, saya membagikan kitab Mazmur ini dalam jenis-jenisnya. Dan saya mencatat firman Tuhan ini untuk dibagikan sekedar sharing kepada saudara-saudara. Mazmur ini berisi kitab Mazmur pujian, kitab Mazmur ratapan, Mazmur kerajaan, Mazmur Sion, Mazmur kebijaksanaan, Mazmur doa dan permohonan, Mazmur liturgis, Mazmur kepercayaan, dan Mazmur ekaristi. Itu adalah bentuk-bentuk yang telah tercatat dari pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang ke-150. Dan saudara-saudaraku, kalau kita merenungkan tentang firman Tuhan ini, yaitu tema Gemim, doa agar kedatangannya membawa harapan baru. Memang saudara-saudara, banyak dari kita, apalagi dalam perayaan Minggu Advent yang pertama, kita tahu Advent itu adalah bahasa Adventus yang artinya penantian kedatangan tentang Mesias. Ketika masa-masa penantian kita sebagai orang Kristen akan kelahiran Yesus Kristus dan kedatangannya kembali dalam kemuliaan, sudahkah saudara-saudara Anda mempersiapkan diri untuk menanti harapan yang baru? Orang yang akan membawa bangsa ini diselamatkan. Seperti doa daripada Salomo, ketika Salomo menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya ketika pertama kali di pasalnya yang pertama hingga pasalnya yang keempat. Itu adalah doa yang sungguh-sungguh ketika Salomo menjadi raja. Dia berharap bahwa di dalam doa ini Daud pun memberikan banyak hal. Sekalipun Salomo hanya minta kepada Daud, ayahnya, supaya diberkati dengan hikmat atau kebijaksanaan. Dengan demikian saudara-saudaraku, ketika raja yang baru ini menjadi pemimpin kepada orang-orang Israel, bayangkan saudara-saudara, doa dari Raja Salomo ini dipakai supaya
dia boleh mendapatkan kekuatan dalam menjabat di masa itu. Keadilan, kebenaran, kedamaian, dan apa yang akan dilakukannya ke depan, dia gumuli di dalam Tuhan. Makna doa. Kita tahu bersama bahwa doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Jika tanpa doa, kita tidak bisa untuk melakukan sesuatu di dalamnya ada Tuhan. Tetapi dengan doa saudara-saudara, cara-cara kita berdoa, itu akan membawa kesan yang luar biasa menjadi jembatan kita tentang apa yang terputus dari dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Dan dari doa itu pun juga kita boleh menjadi penghubung diri sendiri dengan Allah. Maka daripada itu doa ini akan menjadi penguatan. Di zaman Salomo doa itu terkenal. Apalagi bagi kita saat ini saudara-saudara. Ketika Salomo berdoa menjadi raja yang diurapi, di zaman itu raja yang diurapi diketahui itu adalah bagian dari Allah. Orang-orang yang diurapi menjadi raja, dia adalah bagian dari rencana Allah. Kita ingat Daud saudara-saudara. Sekalipun Daud dalam masa-masanya dia bukan keturunan asli dari orang-orang Israel, tetapi pada waktu Tuhan memilih Daud. Dia boleh menjadi bagian dari kehidupan kepada orang-orang Yahudi di zaman itu untuk memimpin. Kita teringat kepada Saul juga. Saul boleh memimpin karena dia waktu itu diberikan kesempatan oleh Tuhan sekalipun dia gagal. Tetapi di dalam doa, Salomo meminta kepada ayahnya supaya hikmat dan kebijaksanaan itu diberikan. Saudara-saudaraku, doa dan pengharapan kepada penguasa. Saya mencatat di ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-8 dalam perenungan kita, yaitu doa dan harapan kepada penguasa itu seperti mengagungkan semesta alam supaya dikenal oleh bangsa-bangsa. Kita melihat bahwa di sini ada bahasa yang boleh menjadi bagian dalam firman Tuhan kita. Kiranya di ayat 5, kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Artinya saudara-saudara, ketika seorang pemimpin yang berkuasa di saat itu, dia mengharapkan bahwa kepemimpinannya itu melibatkan Tuhan. Berarti penguasa yang boleh menjadi pemimpin di saat itu berharap bahwa kekuasaannya adalah benar-benar berlandaskan tentang kasih Tuhan. Nah saudara-saudara, memang di ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11, di sana ada dikatakan tentang sungai Efrat, supaya bangsa-bangsa mengenal siapa pemimpin, siapa raja. Sungai Efrat itu terletak di wilayah Asyur dan Mesopotamia di utara dan timur Israel. Di sana juga dikatakan bahwa ada penghuni padang belantara. Mungkin itu adalah bagian supaya suku-suku di selatan dan tenggara mengenal siapa pemimpin. Dan juga dikatakan dari Tarsis, sebuah kota yang terletak jauh di barat Spanyol. Orang-orang yang ada di sana harus mengenal pemimpin itu. Dan juga di pulau-pulau, yaitu pulau Yunani, Kreta, atau Siprus. Orang-orang di sana harus mengenal pemimpin. Dan kita ketahui bersama, ada tulisannya dalam firman Tuhan ini di ayatnya yang ke-10, kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba. Sheba itu tempatnya terletak di bagian barat daya dan Seba itu terletak di lautan Arab. Orang-orang harus mengenal pemimpin mereka. Artinya bahwa kita harus mengenal pemimpin kita di masa depan. Kelahiran Raja Mesias yang akan datang itu menjadi penantian dalam kehidupan bangsa-bangsa. Saudara-saudara, zaman sekarang di dalam doa kita lebih cepat mengenal tentang siapa pencipta. Artinya ada harapan untuk kehidupan bagi bangsa ini, bagi masyarakat ini tentang pemimpin kita yang baru.
Kita telah melewati masa-masa pilkada. Siapapun yang teralami dalam kehidupan untuk menjadi pemimpin itu adalah bagian dari utusan Allah. Kita harus mengingat pun juga bahwa zaman ini telah teralami di zaman Salomo. Salomo telah menjadi pemimpin menggantikan ayahnya Daud. Sekalipun memang saudaranya tidak menginginkan bahwa Salomo yang akan menjadi pemimpin. Tetapi memang tunjukkan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan kepada siapa pemimpin itu tidak dapat diganggu-gugat oleh siapa. Dengan demikian saudara-saudara, dalam pemahaman kita, pemimpin itu adalah hamba Allah. Dan memang ketika Salomo ini dikenal karena doanya, karena hikmatnya, karena kebijaksanaannya, kita berharap bahwa kesejahteraan rakyat teralami dari masa Salomo hingga kepada kita saat ini. Kesejahteraan rakyat itu tergantung kepada siapa pemimpinnya. Maka saudara-saudara, kita merenungkan tentang tema ini. Kita berdoa agar kedatangannya membawa harapan baru. Siapapun yang menjadi pemimpin, siapapun yang akan kita nantikan, yaitu di dalam pembacaan kita saat ini, berharap bahwa Sang Mesias yang kita nantikan ini menjadi pengharapan baru dalam kehidupan kita. Apalagi untuk menyambut Natal, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Sudah siapkah saudara-saudara untuk menyambut Dia? Apakah kita lebih sibuk dengan persiapan-persiapan ini? Yaitu ketika kita harus mendekor rumah kita harus melihat bahwa kebutuhan untuk melayani orang lain dalam menyambut Natal menjadi simbol yang paling penting. Atau sudahkah kita saudara-saudara untuk melihat hati kita, punyakah kedamaian kita untuk menyambut Sang Mesias, menyambut Raja yang baru, menyambut pemimpin yang baru? Biarlah saudara-saudara yang menjawabnya dalam praktik kehidupan. Dengan demikian, dalam firman ini, ketika persiapan-persiapan Natal, Minggu Advent yang pertama, biarlah kehidupan kita dalam kedamaian, dalam keadilan dan kebenaran. Itu akan menuntun kita untuk menjadi wakil daripada Allah yang terus mendoakan siapa yang akan menjadi. Dengan demikian saudara-saudara, ketika penantian dari bangsa, adanya Raja yang akan datang. Seperti yang telah kita bacakan, doa harapan untuk raja ini, Salomo ketika diurapi menjadi raja. Banyak masyarakat yang berharap supaya tidak akan ada lagi gelandangan, tidak akan ada lagi orang-orang miskin yang mengemis. Maka daripada itu saudara-saudara, jika menjadi pemimpin, lihatlah suara-suara rakyat, lihatlah mereka yang berkesusahan, bantulah mereka yang dalam kasih ini, supaya mereka pun juga menjadi bagian daripada masyarakat yang hidup dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kedamaian. Karena ada begitu banyak masyarakat yang tertindas karena kemiskinan, karena pemerasan daripada orang-orang yang lebih membutuhkan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Untuk menyambut Sang Mesias, sambutlah dengan kesederhanaan, tetapi yang paling penting hati kita kepada Tuhan. Jika hati kita baik, perjalanan kehidupan kita semakin baik. Jika pikiran kita positif, maka perjalanan kehidupan kita akan positif. Jika kita melihat orang lain dengan bentuk kebaikan, maka kita tidak tahu hal kebaikan dan doa mana yang akan Tuhan berikan kepada kita melalui setiap pengharapan kepada Sang Mesias. Maka sambutlah Raja itu, doakanlah sesama kita, siapa pemimpin kita, supaya perkenanan Tuhan dalam firman ini semakin dinyatakan. Maka dengan demikian saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk boleh mengambil bagian dalam doa ini. Doakanlah orang-orang lain, doakanlah diri sendiri, doakanlah pemimpin kita, dan doakanlah gereja kita yang terus mengalami pergejolakan, silih berganti. Tetapi dalam penghambatan, iman itu akan semakin merambat. Maka dengan demikian saudara-saudara, kiranya firman ini jadi berkat untuk kehidupan kita. Kita sebarkan firman ini untuk kebaikan bagi banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk setiap pengharapan kami di dalam doa kepadamu. Kiranya kami tidak akan pernah putus untuk mendoakan apa yang terbaik yang teralami dalam kehidupan kami. Masa-masa Salomo, dia berdoa kepada Tuhan untuk menjadi pemimpin yang adil dan berhikmat, penuh dengan kebenaran, dan boleh melihat apa yang menjadi bagian daripada jeritan rakyat. Maka kami doakan untuk situasi dan kondisi kami di saat ini. Kiranya pemimpin yang baru akan semakin diberkati Tuhan untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Dan doa itu pun juga senantiasa tersampaikan kepada Tuhan. Dan ketika kami semua hidup di dalam doa, kami percaya kami tetap hidup dan bernafas. Karena doa adalah nafas orang percaya. Maka daripada itu mampukan kami semua Tuhan untuk melibatkan kehidupan kami dengan-Mu. Supaya kami tidak tersesat, kami tidak salah jalan. Tetapi kepada doa ini kami boleh bersama-sama turut serta dalam andil kami kepada diri kami sendiri. Tetapi juga berdoa untuk orang lain dan pemimpin kami. Maka terima kasih ya Tuhan Allah. Kiranya channel YouTube Marturia Bukit Kasigirian Permai jadi berkat untuk kehidupan banyak pendengar, bahkan pun banyak pengikut yang mau untuk menyaksikan suara kebenaran firman Tuhan. Ini kami yang bersyukur di dalam doa ini, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara-saudara untuk tayangan channel YouTube Marturia Bukit Kasigirian Permai. Jangan lupa kepada kita semua untuk subscribe, like, komen, dan bagikan firman ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom, damai.